Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Coffee Break dan kami akan melanjutkan perbincangan mengenai tema pada hari ini, yakni mengenai teror, kekerasan dan hoax terhadap tokoh agama dan juga tempat ibadah. Tepat sekali, tadi akar permasalahannya sudah dikupas di awal. Lalu kira-kira langkah apa yang sudah diambil oleh pemerintah, khususnya dari Kemenko Polhukam, apalagi di tahun politik semua hal ini banyak sekali yang dihubungkan dengan politik. Sekali. Adakah ini hubungannya dengan politik? Langsung saja kami persilahkan Irjen Pol Dr. Andes Carlo Briktewu, Deputi 5, Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para narasumber yang saya hormati dan pejabat utama di lingkungan Polda Metro Jaya. Saya menyampaikan terima kasih atas undangan ini. Dan satu kehormatan buat kita agar supaya kita juga bisa menyampaikan kepada publik tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap ini. Isu sentral dari masalah ini adalah hoax sebenarnya. Nah, ini menjadi perhatian Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan terkait dengan adanya teror kekerasan terhadap tokoh agama. Dan Pak Menko Polhukam berkali-kali menyampaikan bahwa jangan ragu-ragu siapapun yang ada di belakang penyebaran berita bohong ini, jangan ragu-ragu. Oleh karena itu, Kemenko Polhukam dan secara rutin melakukan rapat koordinasi. Dari Kementerian Agama juga ada, TNI, Polri, BIN, semuanya kita bicarakan di Kemenko Polhukam untuk kita coba mengkaji bahwa betul ada beberapa kejadian ini dan apakah permasalahan-permasalahan ini ada yang mengatur di belakang. Itu kan jadi pertanyaannya. Nah, ini yang kita kembalikan lagi kepada kementerian lembaga teknis yang menangani ini. Dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Nah, Kemenko Polhukam dalam hal ini memberikan dukungan, memberikan support agar supaya ketika dilakukan penegakan hukum dan manakala di belakang situ ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan kondisi ini, Pak Menko Polhukam sudah menyampaikan jangan ragu-ragu. Dan kita akan memberikan dukungan seperti itu. Dan kita di dalam hal ini sangat berterima kasih, apalagi tadi disampaikan bahwa Bapak Kapolri menghimbau agar supaya Polda melakukan hal seperti ini. Supaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan teror, kekerasan dan hoax ini, yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, masyarakat secara langsung bisa tahu. Sehingga tidak menyebar isu-isu lagi yang negatif. Karena dispute kadang-kadang informasi hanya 1, 2, 3 jadi 5. Dan yang kelima itu menjadi distorsi dan tidak pada tempatnya. Oleh karena itu Polhukam memberikan dukungan yang sangat bagi Kapolri yang membuka ruang bagi polda-polda untuk kita berdiskusi seperti ini. Sehingga apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintahan, masyarakat secara dini bisa tahu dan paham apa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat koordinasi sudah dilakukan, dukungan juga sudah sepenuhnya diberikan tentu saja dari pemerintah kepada kepolisian. Tapi dari sementara ini, analisa sementara dari Kemenko Polhukam, adakah indikasi penyebaran berita hoax ini memang ada hubungannya dengan muatan politik? Ya, tahun politik pasti ada kekuatan-kekuatan politik yang mungkin ya memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan dia. Nah, cuman secara hukum kita harus bisa membuktikan itu. Siapa yang harus membuktikan? Teman-teman dari kepolisian. Bahwa kenapa ada penyebaran berita bohong ini. Kenapa begitu masif. Dan secara gamblang sudah disampaikan oleh Barreskrim Polri tentang pengungkapan kasus-kasus ini. Terkait dengan teror para tokoh agama ini juga sudah ada kaitannya di sana. Nah, kita tidak akan mungkin menyimpulkan bahwa si A, si B, si C sebelum ada fakta hukum. Dan kita sangat berharap dari teman-teman kepolisian untuk bisa membuktikan bahwa benar apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat, apa yang menjadi dugaan-dugaan publik itu bisa dibuktikan secara hukum. Sehingga kita punya semuanya jelas, semuanya rata bahwa informasi kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Baik. Itu yang melakukan investigasi. Baik, terima kasih. Yang pasti aparat penegak hukum terus bekerja ya. Tadi kita sudah dengar pendapat dari Kementerian Agama, dari Kemenko Polhukam, dan saat ini kami akan mencoba memberi kesempatan kepada Bapak Ruslitan selaku walubi ataupun perwakilan dari umat Buddha Indonesia. Pak Ruslitan, sebenarnya ini ada kasus Biksu Mulyanto Nur Halim di Lebak, Banten juga mendapatkan teror seperti ini. Tanggapan Anda Pak Ruslitan, silakan.
Terima kasih Ibu, Bapak-Bapak pemirsa dimanapun berada. Saya mikir ini acara hebat Coffee Break ini bersama jajaran pimpinan Kapolda Metro Jaya. Ini sangat hebat. Umat Buddha, saya mikir kita harus belajar dari kejadian yang baru lalu. Biku itu memang mereka berwasa. Berwasa adalah bertempat tinggal itu tidak boleh ngeluyur. Kalau sudah pakai baju biku itu tidak boleh ngeluyur. Nah inilah mungkin salah satu kelemahan tidak bersosialisasi, tidak banyak kongko-kongko sama masyarakat sekitarnya. Sehingga ini mungkin menimbulkan kecurigaan. Yeah. Ini manusia apa? Dari langit yang mana ini? Langit 7 atau langit 6? Kok ada di sini? Nah, saya mikir kalau masyarakat ada menemukan umat Buddha atau pakaiannya yang dia tidak merasakan aneh, tolonglah bantu kami Walubi, sampaikanlah kepada RT RW setempat ataupun di sekitar pasti ada polisi, sampaikan ke polisi. Paling baik kalau bisa sampaikan kepada kita Majelis Walubi. Biar kami Majelis Walubi itu bisa mengerti, oh rupanya ini yang tidak menyenangkan. Nah kalau menyenangkan umat Buddha mesti harus meninggalkan semua kegiatan kita yang tidak menyenangkan orang. Karena doa kami adalah semoga semua makhluk berbahagia. Baik. Jadi tidak ada alasan apapun umat Buddha itu kalau ada sesuatu kejadian yang dianggap aneh. Ini jangan ambil tindakan sendiri. Tolong laporkanlah kepada RT RW atau pasti ada polisi lah dimanapun. Tolong bantu kami Walubi supaya karena Walubi ini kebanyakan cari makan punya. Orang umat Buddha itu biasanya adalah pedagang. Jadi perlu banyak kegiatan. Kalau ada sesuatu masalah, wah itu bisa libur tanpa kalender merah. Itu bisa libur itu. Wah libur itu orang bilang bocuan sudah. Rugi itu buat pedagang. Jadi umat Buddha tolong jangan timbulkan kecurigaan, jangan aneh-aneh. Kita harus banyak bersosialisasi, silaturahmi. Walubi sudah berusaha melakukan melalui baksos. Karena baksos itu dokter kita hampir semua dibantu oleh Muslim, Kristen, Katolik. Banyak sekali. Jadi kita lanjut terus tiap bulan ada baksos punya. Nah melalui baksos ini kami mohon dimengerti. Kami tidak boleh mengambil umat orang lain. Karena itu adalah ajaran Sang Buddha. Tidak boleh mengambil orang yang sudah beragama. Kami cuma hanya boleh mendidik ke dalam. Kita nggak boleh menuntut orang lain, kamu harus seperti saya. Nggak boleh. Harus ke dalam dan ke dalam dan ke dalam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi berkah. Ternyata Walubi ini sering sekali melakukan bakti sosial yang juga ternyata dibantu oleh umat Muslim juga umat Kristen dan juga Katolik ternyata ya. Di sini bentuk keberagaman dari Indonesia khususnya. Iya, dan menghimbau kepada semua pihak untuk tidak main hakim sendiri, dilaporkan kepada ketua RT, ketua RW dan petugas kepolisian tentu saja. Selanjutnya kami persilahkan Ketua PBNU Dr. Andes Haji Marsudi Syuhud. Ini bagaimana menanggapi fenomena kekerasan terhadap tokoh agama dan juga di tempat ibadah? Silahkan. Kekerasan hari ini sesungguhnya banyak terjadi menimpa pada kalangan kita, kalangan saya sendiri. Korbannya rata-rata ya orang NU, itu korbannya. Melihat ini, melihat teror kekerasan dan hoax. Teror kekerasan itu dan hoax itu sama dengan cabai ditambah garam. Cabai ditambah garam diulek jadi sambal. Nikmat kalau dimakan, apalagi kalau ditambah minyak goreng sedikit. Situasinya nasinya panas. Wah, kayak apa itu rasanya? Pasti nikmat sekali. Lah, sambal atau teror kekerasan yang berupa cabai sama garam tambah minyak sedikit
terus nasinya panas, itu ya dimakan nggak akan berhenti-berhenti, nikmat gitu rasanya. Tapi itu sesungguhnya menakutkan. Menakutkan gimana? Bisa bikin perut mules. Situasi politik yang mulai memanas ini seperti nasi panas, memang ya jodohnya ya ada teror kekerasan, ada hoax. Yang mules siapa? Pak polisi. Kalau kebanyakan menakutkan, kenapa menakutkan? Sudah diingatkan dalam Al-Quran juga, kalau takut-takut sesungguhnya nggak perlu takut kepada siapa saja. Karena iya ya farhabun, takutnya hanya pada Allah saja. Kepada orang-orang yang membuat takut ya nggak boleh. Lah, membuat takut semacam ini, itu kalau kita lihat ke belakang akar katanya dari arhaba yurhibu irhaban. Irhab itu menakut-nakuti atau membuat ketakutan. Nah, untuk membuat ketakutan, melakukan usaha-usaha kayak gini, siapa saja tokohnya, siapa saja lagi usaha apa itu tujuannya, siapa saja yang melakukan ini, itu semua sesungguhnya dilarang oleh ajaran agama. Kenapa dilarang oleh ajaran agama? Pada suatu hari Rasulullah keluar dengan sahabatnya, kemudian tertidur. Ada yang tidur, tombaknya diambil oleh temannya. Karena dianggap itu musuh atau apa, ketika terbangun kaget itu. Kaget tombaknya nggak ada, terus ketawa-ketawa itu yang lain. Ditanya, ada apa kok ketawa-ketawa? Ini loh, dia ditakut-takuti kemudian loncat gitu. Kayaknya sesuatu yang nggak sadar karena tombaknya nggak ada. Kemudian diingatkan oleh Rasulullah, la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak halal, tidak boleh, tidak baik. Mau usaha apa saja, apalagi usaha politik. La yahillu li muslimin. Tidak halal bagi orang Islam ayyurawi'a untuk meneror musliman pada orang muslim yang lain. Untuk usaha apa saja, mau kepengen jadi Pak RT, kepengen jadi Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, atau Pak Presiden, mau ingin jadi apa saja, tidak boleh membuat kegaduhan dan meneror, apalagi sampai membunuh. Dan mudah-mudahan tidak ada yang sampai terbunuh. Karena kalau sampai terbunuh lain lagi judulnya, mangqatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka annama qatalan nas jami'an. Itu kalau sampai membunuh tanpa hak. Itu kira-kira. Nah, untuk itu mari kita waspadai hal ini. Jangan sampai kita terpancing oleh hoax dan kekerasan ini, karena itu merupakan sambal yang sangat nikmat jika dimakan dengan nasi yang panas. Baik, terima kasih. Ini sambal yang panas nikmat, tapi harus dihindari ya, menghalalkan segala cara. Dan kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Coffee Break.